tentunya kita bakal langsung masuk ke dalam Land of Dawn buat match pertama di minggu terakhir MDL Season 4. Geng Kapak melawan Alter Ego dengan draft kedua tim. Jay menggunakan Baras di dalam jungle, di mana Amy membawa Alusnya di dalam jungle, dan sama yang tadi kita bahas ya, gold lanernya adalah Marksman di sini, Choji, di mana kita bakal lihat nih siapa yang bakal bisa mendapatkan keunggulannya, Watt atau seorang Isaac. Iya, tapi kalau dilihat dari early-nya kedua belah tim sepertinya mengambil langkah-langkah yang agak-agak berbeda, di mana geng Kapak sudah mulai sedikit rusuh dengan adanya Fredo Kitty yang mulai mengambil ke arah purple buff yang dimiliki sama Alter Ego nih, Mirko. Iya, tapi Fredo terpaksa untuk flicker langsung saja Jay menuju ke arah belakang bersama dengan Monsters di sini, di mana mereka harus terpaksa untuk mundur. Kedua tim belum mengambil apa-apa, masih Little Wondernya yang sudah diamankan oleh GPX. Artinya GPX sudah mendapatkan sedikit keunggulan gold di sini, di mana Ten sekarang mencoba untuk clearing the wave bersama dengan Lilianya, tapi Dev Coach maju ke depan menggunakan Abyssal Trap-nya, dan Ten harus terpaksa menggunakan regeneration-nya yang agak tidak tepat ya, kurang tepat bisa dibilang, karena langsung kena damage lagi. Masih ada burn effect dari seorang Dev Coach, Choji. Cuma kalau lihat dari early-nya ya, memang sebenarnya geng Kapak sebenarnya lebih punya keuntungan dirinya, apalagi sudah ada Barat, sudah ada Watt juga, yang dimana dari kedua belah hero ini memang di early-nya sudah sangat baik gitu dibandingkan dengan Alter Ego X, yang dimana Amy, Monster, JHH dan juga Isaac ini membutuhkan bisa dibilang item dulu biar supaya bisa maju ke depan. Dari Aulus butuh War X, dari Monster yang menggunakan Favius butuh Clock of Destiny, JHH juga masih butuh yang namanya Clock of Destiny. Tapi silahkan Mirko. Iya, Fredo langsung ditangkap di sini, langsung coba untuk menggunakan Holy Healing-nya untuk kabur, tapi Fredo masih bisa hidup dengan 1 HP di sini, di mana Isaac berhasil untuk nge-clear wave-nya. Memang bisa dibilang ya, kalau di matchup Kimi lawan 1-1, bakal kesusahannya di 1-1-nya untuk mendapatkan ability satunya, mendapatkan stun-nya ini loh. So iya, weak point-nya juga susah banget karena Watt dengan range yang superior. Oh, tidak bisa trap-nya langsung kena, bisa arrow-nya langsung digunakan, dan lihat udah ada crossbow tank untuk mengamankan first blood buat tim Alter Ego X. Tapi udah langsung ada pertukaran di dalam mapnya, di mana GPX berhasil untuk mendapatkan turtle yang pertama di arah atas mapnya, Choji. Iya, pertukaran yang bisa dibilang cukup seimbang, satu untuk player, satu untuk turtle. Cuman salah satu hal yang harus ditekankan lagi sama Alter Ego X mungkin dari rotasinya, yang dimana udah mulai ada team fight lagi nih, Mirko. Iya, udah ada team fight lagi. Ten menggunakan bola-bolanya untuk melakukan damage ke Dev Coach, tapi memaksa Dev Coach untuk menggunakan flicker. Dan di sini kedua tim bisa dibilang udah mulai pasif lagi ya, mau coba untuk farming, coba untuk mendapatkan pressure terlebih dahulu. Tapi lihat, udah ada missile bomb yang dikeluarkan oleh seorang Watt di sini untuk mencoba mengamankan gold buff-nya. Tapi Isaac menggunakan ability satunya untuk mengamankannya, tidak ada masalah, langsung steal dari tim GPX di sini, Choji. Baik. Cuman dilihat dari rotasi yang dilakukan sama Alter Ego ini udah mulai kelihatan bagus, dimana Dev Coach-nya juga sudah mulai ngebantu lagi seperti tadi di early-nya, dan sudah ada yang terkena stun dari Fredo Kitty-nya. Sementara kalau kita lihat dari top lane dan juga mid lane-nya sepertinya masih ada, bisa dibilang apa ya, ketenangan sebelum badai menerjang lah, karena dari pola yang ada geng Kapak harusnya bisa mengoptimalkan untuk early-nya, apalagi mereka punya Barats dan juga Watt yang sama-sama menggunakan hero yang menurut Choji early-nya tuh bagus banget gitu loh. Cuman masalah dari timing, rotasi dan juga team fight follow up-nya yang harus dilakukan sama geng Kapak untuk bisa mempressure Alter Ego X agar tidak masuk ke arah late game dengan cepat, Mirko. Iya, the calm before the storm ya, Choji di sana. Di mana ini, wah, ada demonic force yang digunakan oleh seorang Monsters untuk nge-dive in bersama juga dengan JHH yang menggunakan feathered airstrike yang berhasil untuk mendapatkan 1 kill, dan ini skor yang tidak bagus buat seorang Awat yang harusnya nge-scaling ya, karena late game-nya Watt sudah ditumbangkan 2 kali di sini, di mana mereka melakukan sedikit pertukaran di sini, di mana Fredo berhasil kabur dari JHH dan juga Dev Coach, dan di arah bawah pun GPX masih bisa melakukan pertukaran, tapi Ten menjadi targetnya. Amy coba maju di sana, tapi Watt bisa langsung zoning terbalik di sana, di mana GPX mendapatkan tarat, tapi langsung ditukarkan juga oleh Alter Ego. Jadi kedua tim masih mainnya tuh sangat-sangat objektif ya, walaupun AE berhasil untuk mendapatkan 2 kill awal, masih GoTT tuh malahan dipertahankan oleh tim GPX dengan 100 gold TT. Tapi Watt harus berhati-hati sekali karena Monsters sangat besar damage-nya. Watt langsung berhasil untuk mendapatkan kiting ke arah Monsters, dan Monsters pun harus mundur karena udah ada Farsa yang rotasi ke arah atas. Dengan itu GPX menggunakan objektif timingnya yang sangat bagus, berhasil untuk mendapatkan turtle yang kedua, tapi kelihatannya Watt-nya nggak bisa kemana-mana dengan JHH yang sudah rotasi. Monsters bakal menggunakan Demonic Force-nya, di mana Watt bisa kabur loh dengan di sana, bisa menggunakan flickernya dengan timing yang sangat bagus untuk ngedodging sekaligus kabur dari seorang Demonic Force, tambah juga dengan JHH, Choji.
Iya bener banget, apalagi lihat dari kill count-nya mungkin memang lebih diungguli sama Alter Ego. Cuman untuk sekarang Geng Kapak memiliki mungkin sedikit aja perbedaan, di mana 400 gold diungguli oleh Geng Kapak, di mana kalau kita lihat tadi dihasilkan sama Turtle di menit awal, dan apalagi ditambah dengan adanya Little Wanderer yang didapatkan sama Geng Kapak yang membuat Geng Kapak sedikit lebih banyak golnya dibandingkan dengan Alter Ego. Betul sekali, tapi udah ada VTS Stack yang digunakan ke arah atas untuk melakukan sedikit clearing, di mana GPX coba untuk nge-seeding base dan turretnya bakal langsung hancur di arah atas. Tidak ada pertukaran sama sekali buat tim Alter Ego X, dan Rinasmi pun sudah melakukan sedikit positioning yang sangat bagus ya di sana, di mana dia udah menunggu untuk menangkap seorang, dan Rinasmi pun coba untuk maju ke depan menggunakan Previous Fighter, dan Death Welcome pun juga digunakan, langsung bakal dilepaskan, dan Rinasmi dengan stun yang sangat bagus berhasil untuk mendapatkan 1 kill untuk tim GPX. Tapi lihat di tengahnya, Holy Baptism dari seorang Fredo. Isak coba untuk mendapatkan weakness point, tapi ada Feather and Strike yang digunakan untuk nge-zoning para member dari GPX di sini, Gio. Oke, baik, kalau kita lihat dari area atas kali ini teman-teman dari Geng Kapak seperti udah langsung ambil objektif ke area inner turret mereka, dan ini permainan objektif dari pengalaman Fredo kita dan juga Awad Supriyadi. Ini benar-benar mereka bisa nge-zoning bahkan mendapatkan beberapa objektif itu. Oke, tapi Rinasmi lagi-lagi sudah menggunakan Previous Fighter-nya ke arah bawah untuk melakukan sedikit clearing, tapi mungkin dalam 6 menit ini apa analisisnya nih Choji? Tapi bentar, sudah melakukan flanking di arah belakang untuk Rinasmi sekarang menggunakan ultimate-nya, tapi Rinasmi masih bisa flicker, dan itu buying time yang sangat bagus dari seorang Rinasmi, di mana GPX sekarang bisa mendapatkan kontrol di arah turtle-nya, Choji. baik, dan kalau kita dari Turtle sudah mulai dipoking sedikit demi sedikit, di mana Monster mencoba untuk mengambil, tetapi ada Death's Welcome yang langsung di-verify di tangan Monster, tapi ada Veteran Extract membantu tim Alter Ego di sana, walaupun Rizmi sudah masuk di depan, diberikan sedikit stun begitu saja untuk bisa memundurkan Bravest Fighter-nya, Mirko. Iya, Previous Fighter langsung didodge begitu saja, dan GPX bisa mengamankan objektif turtle yang ketiga. Jadi 3 turtle semua ke tangan GPX ya, dan di sini killnya pun sudah di-equalize, dimana JHH coba untuk mendapatkan weakness point ke arah seorang J. JHH terpaksa untuk mundur menggunakan Wings by Wings-nya dan menggunakan VTS Strike untuk melakukan clearing. Jadi kedua timnya cuman melakukan clearing terhadap lane-nya untuk mendapatkan pressure terlebih dahulu ya. Mereka tidak mau terlalu desperate play-nya, nggak mau lihat untuk team fight terus, apalagi di sini udah minggu ke-6, udah minggu terakhir. Kedua tim itu butuh banget kemenangan ya. Alter Ego juga, walaupun mereka ada di posisi paling atas di standings-nya, mereka mau mendapatkan upper bracket ya. Tapi lihat di sini Fredo sangat low yang digunakan dari damage dari seorang Aulus ya. Dan sekarang kelihatannya Fredo masih bisa regenerate, masih ada VTS yang digunakan untuk clearing di arah mid-nya. Jay tertangkap dalam bisa arrow-nya, dari Nasmi pun harus tertumbangkan kelihatan di sini dengan stun yang dikeluarkan. Masih ada teammate-nya, apakah bisa kabur di sini? Nasmi bakal langsung ditumbangkan oleh seorang 1-1, dan Isak pun di sini itu udah sangat serem dengan dia udah jadinya DHS. Ini bisa menjadi poin untuk itu ya, comeback-nya buat tim Alter Ego yang mendapatkan power spike item, Joji. Yes, bener banget. Apalagi dari Alter Ego sendiri, junglernya bener-bener level dependent banget, jadi harus mengulurkan waktunya dengan baik. Apalagi dengan level 11 tanggung banget 1 level lagi, Amy bakalan bisa mengeluarkan potensi maksimal dari kekuatan hero Aulus tersebut. Cuman kalau kita lihat di bottom lane, sudah ada mulai ada pergerakan sedikit antara Amy dan juga Jay, di mana jungler lawan jungler, monster lawan monster, yang dimana Jay lagi mencoba untuk mengganggu orange buff yang dibeli sama Amy, sementara Amy sepertinya tidak punya. Oke, masih ada sedikit power X, walaupun retribution ada di tangan Amy. Jay, Mirko. Iya betul sekali, tapi lihat di sini Monster sudah tertangkap di dalam pertengahan mapnya, masih menggunakan Demonic Force menuju ke para 3 member. Dari sini Death's Welcome sudah digunakan, langsung di-purify begitu saja. Dan sekarang Monsters di mana-mana coba untuk loncat. Ten bakal menjadi targetnya. Isak mendapatkan crossbow tank tapi tidak bisa melakukan apa-apa lagi, dan GPX terpaksa untuk mundur 1-0 sekarang pertukarannya buat tim Alter Ego X, Choji. Aulus mencoba untuk mencari celah, tetapi sayang sekali tidak ada celah yang terbuka. Sementara kalau kita lihat dari Dev Coach mencoba untuk mengganggu pergerakan dari tim Geng Kapak dengan lele-lelenya. Sementara Amy langsung mengejar Rinasmi begitu saja dengan ada power F dan juga ada Infurious. Sayang sekali kurang akurat untuk menuju ke arah badan Rinasmi, yang membuat Rinasmi masih bisa pulang ke arah base, Mirko.
Well played banget di sana dari seorang Rinasmi ya, yang bisa nge-bait ability-nya dan juga bisa melakukan flicker terhadap seorang Amy. Tapi inilah yang pressure yang dibawa dari tim Alter Ego X. Walaupun roster GPX sudah ditukar-tukar, masih kesusahan kelihatannya untuk mengimbangkan pressure dari tim Alter Ego X. Tapi sekarang kita bakal lihat itemnya, dimana Aulusnya itu build full damage loh, Joji. Iya, full damage, karena kalau misalkan dilihat dari front line-nya juga Monster udah enak banget untuk jadi front line. Dia udah nyiapin Radiant Armor, dia udah nyiapin satu lagi item defense, yang dimana kalau misalkan dia udah pakai Demonic Force, dia bakalan jadi sasaran utama tentunya bagi tim geng Kapak di saat dia lagi loncat ke depan. Dan kalau kita lihat dari JHH yang menggunakan Varsha, ini itemnya sudah mulai jahat dengan beberapa item damage, tetapi di mid lane sudah mulai ada peperangan sedikit demi sedikit, cuman masih belum ada inisiasi lebih lanjut dari tim geng Kapak, Mirko. Iya, mulai dari sekarang sebenarnya GPX sudah nggak boleh lagi menggunakan Daters Welcome ke arah monster sih. Dengan Purify ini benar-benar menghambat banget. Tapi lihat di sini Demonic Force digunakan ke arah belakang. Lordnya bakal langsung ditumbangkan oleh seorang J. Tapi ada Daters Welcome yang digunakan karena monsters langsung saja di Purify. Dan Watt tidak bisa melakukan apa-apa. Di zoning oleh satu timnya. Dan crossbow tank ke arah belakang. Watt bakal langsung hampir ditumbangkan. Di mana Isak is huge di sini. Di mana dia bisa mendapatkan 2 orang sangat-sangat low, 3 orang low. Masih bisa kiting dari orang Rinasmi. Isak does everything di dalam team fight-nya. 11 menit di dalam game-nya dan Alter Ego X sudah mendapatkan sedikit keunggulan di sini, dimana oke, GPX dapat Lordnya, tapi dengan 5 member yang harus mundur, ini hal yang sangat bagus buat tim Alter Ego X, Choji. Sebenarnya satu hal yang Choji notice dengan muatan dari Choji yaitu Dev Coach, di mana Dev Coach dari Gold dan juga XP-nya benar-benar kurang banget dibandingkan dengan teman-teman ya, yang membuat Dev Coach ini sepertinya masih kekurangan damage di saat mengeluarkan Lele, yang berarti Alter Ego X harus bisa memberikan magic damage dari Monster dan juga JHH yang menggunakan Varsha untuk mendapatkan damage tambahan. Karena dari tadi Amy-nya kayaknya lebih mengarah ke split push, Mirko, dibandingkan dengan team fight. Iya bener banget, tapi Isaknya sih ini yang susah banget. Tapi lihat udah ada atas belakang para monster, tidak ada Purify-nya, masih ada Previous Fight yang digunakan bersama dengan lihat stun-nya yang keluar, berhasil untuk menembakkan kill-nya. Tapi Lord-nya yang dari tadi push tidak diapa-apain, dan itu bakal menjadi Lord-nya yang ditumbangkan. Dan GPX walaupun mereka berhasil mendapatkan kill, mereka tidak bisa mendapatkan objektif di sini selain dari tier 2 turret yang di atas, Gio. Yes, apalagi kalau kita tahu ya dari teman-teman Alter Ego X, mereka punya Selena. Early-nya mereka harusnya lebih kuat, tapi ternyata kali ini dengan point kill yang didapatkan 5 berbanding 3. Jadi ternyata walaupun sering terjadi war, tapi untuk menumbangkan teman-teman dari Alter Ego dan juga geng Kapak masih cukup sulit. Tapi di area tengah kali ini Feather Ice Strike udah di pop up oleh teman-teman dari Alter Ego X, bahkan mencoba mendapatkan tank di area depan sana. Dan Rinasmi dengan Privy Fighter-nya hampir saja Isak terancam nyawanya, Mirko. Iya gila, ini GPX tuh memang bisa dibilang barbar banget ya, membawa playstyle Rinasmi, Fredo dan Watt yang dari dulu memang bisa dibilang tuh barbar. Mereka maju ke depan, tapi dengan adanya Kimi, mereka mungkin harus tone it down sedikit ya. Mereka harus mainnya sedikit lebih mungkin terstruktur. Soalnya dari tadi itu Wattnya nggak ada yang jaga, dia di backline tuh langsung dihantam sama seorang monster, sama seorang one dan tidak ada yang bisa nge-cover. Tapi sekarang Jay menggunakan Datus Welcome lagi-lagi ke arah seorang Amy yang dilepaskan, stunnya keluar, dan lihat damage follow up yang dilakukan oleh tim GPX berhasil untuk mendapatkan pick off di arah bawah, dan GPX pun sudah mendapatkan temponya balik, yo. Ya, yes, apalagi kalau kita lihat Amy dengan Aulusnya memang cukup agak riskan ataupun juga agak cukup sulit untuk bisa mendapatkan 1 poin kill di depan. Sampai Fredo Kitty kali menjadi target dari Isak. Isak kali ini dengan 1-1 udah 4-0. Ini menandakan dia akan menjadi late game insurance juga. Ada Budung lain nomor terjadi di depan sana. Bahkan sudah ada target di area tengah dari outer turret yang masih belum bisa dihancurkan oleh teman-teman geng Kapak. Tapi ada suatu kerugian yang cukup besar karena purple buff Felix Amy harus bisa dicuri oleh teman-teman dari geng Kapak, Mirko. Tadi pas kita lihat item build-nya ya, Choji di sini itu dimana Isaac itu third itemnya itu mereka menuju ke arah Radiant Armor ya. Sekarang sudah jadi, ini bakal menjadi susah banget nih buat seorang Kimi untuk melakukan damage. Tapi lihat damage-nya dari seorang Kimi ini yang sudah jadi glowing dan juga Ice Queen One bersama juga dengan Genius One-nya. Ini Kiminya sudah mendapatkan item Power Spike juga. Dan bisa dibilang ya, kalau untuk item Power Spike lebih serem Kimi daripada One yang cuman ada DHS yang harus build terhadap Radiant Armor-nya, Choji. Balik lagi, sebenarnya Radiant Armor ini bukan tidak ngasih damage, tidak menolak damage 100% yang diberikan sama Watt ya, tapi lebih ke arah mendinai sedikit. Mirko, silahkan.
Iya, tapi Isak sekarang menuju ke arah depannya. Mumunya crossbow of tank yang langsung digunakan untuk kabur dari situasi yang sangat-sangat seram ya di sana, di mana GPX pun langsung Iya. mundur menuju ke arah Lordnya melakukan setup. Tapi ya silakan Choji terusin analisisnya. Oke, cuma kalau dilihat dari kekuatan Newa sendiri, walaupun dari tim lawan sudah menyiapkan Radiant Armor, tetap damage bakalan tetap masuk. Makanya mungkin dari Isaac harus diutamakan yang namanya positioning dan juga dari monsternya untuk bisa seenggaknya membody block lah serangan yang dimasukkan dari Watt, Ten ataupun Fredo Cutie, yang dimana kalau kita lihat ada 3 mage di arah geng kapak yang membuat Alter Ego X harus membuat antara Radiant Armor ataupun Athena Shield. Silahkan Mirko. Oh, tapi Jay langsung menggunakan Retribution dan mendapatkan Lordnya. Dan sekarang Veta Esek ke arah belakang. Masih ada Demonic Force yang digunakan. Sekarang Kimi bakal menjadi targetnya. Coba untuk mendapatkan backline-nya. Tapi Jay sekarang berhasil menjadi targetnya. Monsters coba masuk lagi. Dan kelihatannya walaupun GPX mendapatkan Lordnya, Alter Ego X yang sekali lagi berhasil mendapatkan teamfight dan juga split push di arah bawah Gio. Yes, apalagi Aulusnya bener-bener on point banget. Dia langsung coba dapat inhibitor turret dan ini adalah keuntungan besar ketika Lord diamankan oleh geng kapak, tapi ternyata Lord digunakan hanya untuk melakukan defensif karena mereka harus menjaga area atasnya. Bahkan Emi yang berkali-kali dengan mobilitas sangat-sangat tinggi, dia bisa merepotkan, bakal mengganggu konsentrasi daripada Detonas. Welcome to Mobile Legends kali ini dari seorang J kepada seorang Emi. Dipukul mundur aja, Fredo Kitty akan membantu ke sana, tapi lihat dari Holy Baptism yang udah dikeluarkan, tapi Emi kali dalam keadaan yang cukup sekarang full mount. Bahkan dari awal Supriyadi mendapatkan 1 point kill ke arah seorang Emiya. What a play dari Watt. Dan kali ini teman-teman dari geng kapak masih melobi mengincar ke arah seorang monster, tapi monster masih bisa mundur ke area belakang, Virgo. Super awat serasa main FPS di sana, langsung nge-snipe ya dari seorang Amy yang coba untuk kabur. Lagi-lagi lihat damage dari seorang super awat. Sekarang ini yang gue bilang power spike-nya yang sangat besar dari seorang Kimi walaupun dia 0-2 di awal gamenya. Dia tuh sebenarnya nggak butuh kill, yang dia butuh apa? Farming. Ketika dia bisa farming, mendapatkan item power spike-nya dengan Glowing One dan Ice Queen One aja sebenarnya udah cukup ya dari damage dan utility-nya. Tapi tambah lagi bersama dengan Genius One lawan tim Alter Ego X yang memiliki sedikit magic defense, ini udah sangat-sangat besar sih buat tim GPX. Basically, Watt itu kalau nge-damage orang kayak Isak, kayak Death Coach, itu udah melakukan true damage di sini karena udah ada Genius One-nya juga. Tapi kalau lawan orang Monsters, magic defense-nya kena nullify 100% di sini. Dimana Winter's Truncheon sudah dijadiin juga, Kiminya sudah full item di menit yang ke-17, Joji. Iya, ditambah lagi dengan item-item yang banyak banget tambahan movement speed-nya seperti Glowing One, Genius One, dan juga Ice Queen, yang dimana Glowing One dan juga Genius One aja nambah 5%, 10% gitu movement speed. Ya, ditambah lagi dengan Ice Queen One nambah 7% yang membuat dia makin lincah banget dan juga cepat untuk memberikan damage. In and out itu juga jadi mudah, Mirko. Iya, Rinasmi maju ke depan menggunakan previous fighternya. Death Coach masih bisa kabur di sini. Dimana OJ berhasil mendapatkan pick di arah bawah dan sekarang GPX trio supernya mendapatkan kill lagi. Walaupun Fredo harus ditumbangkan, itu adalah JHH dan Amy yang sudah ditumbangkan. Alter Ego X sekarang terpaksa untuk defend di kandang ini dalam BC, dimana GPX Kiminya lihat ngezoning dari seorang Isak dan berhasil mendapatkan inhibitor turretnya. Gio, mungkinkah mereka melakukan end di sini? Bisa jadi ini akan menjadi karena Monster juga akan menjadi korban berikutnya. 3 member dari Alter Ego X tumbang dan Base menjadi target operasi bagi teman-teman geng kapak. Isak sendirian, apa yang akan dilakukan? Crossbow yang udah keluar, tapi Base dan minionnya langsung masuk ke area Alter Ego X dan geng kapak take the game number 1, Mirko. Wow, permainan yang sangat-sangat bagus, sangat-sangat rapi dari tim GPX yang jadi mereka itu terbalik ya dari bisa dibilang meta yang tadi kita bahas, Choji.